Halo, hari ini saya akan mengajak Anda ngabuburit bersama salah satu tokoh di Jawa Timur. Beliau merupakan politisi muda, kemudian juga merupakan mantan wakil gubernur Jawa Timur periode tahun 2019. Suka menyanyi dan tentunya sayang sama keluarga. Nah, siapa dia? Ya, kali ini saya akan mengajak Anda ngabuburit bersama tokoh Emil Elistianto Dardak. Sudah di rumahnya nih? Kita langsung aja ya. Halo, apa kabar? Rumi? Alhamdulillah sehat. Welcome to Surabaya. Waduh, senang banget. Ini lagi sama anak-anak lengkap? Iya, Sama ada di banyak? rumah semua hari ini. Senang banget. Ini kita boleh nggak ya? Boleh Masuk banget, bertamu udah gini ditunggu, ya? ayo. Iya, boleh, kita masuk ya. Pengen kecil. Lagi lengkap ini full squad semua di Oke. rumah. Hai guys. Halo. Mas Emil, ada yang salim. Mas Emil, apa kabar? Aduh, terima kasih banyak. Waduh, ini lengkap ya. Lagi ngapain semua nih? Lagi main Keina. Lagi main. Yang ini namanya Keisha. Keisha, boleh. Baik, biasanya kalau Mbak Rumi, Mas Emil ini pada saat ngabuburit tuh lebih banyak ngapain aja sih kalau sekarang? Main-main. Kalau dia mah kadang-kadang juga masih di luar. Pulangnya pas sudah mendekati maghrib. Belum ada agenda tuh. Pasti full tim nggak sih kalau kemana-mana? Biasanya gimana nih? Apa cuma berdua aja atau anak-anak ditinggal? atau Tergantung lagi sih besar? Kon, tapi lebih sering kalau sekarang nih di bulan puasa kali ini tuh memang pengen banyak spend time sama anak-anak karena bulan puasa ini memang anak-anak nih puasanya agak lebih diketatin lagi gitu. Baik, Mas Emil, Mbak Rumi, ini kan Mas Emil juga baru saja punya tugas ya dari Wagub. Gimana nih? Sekarang kegiatannya lebih banyak ngapain? Lebih banyak waktu nggak sih Mbak sama keluarga kalau sekarang nih? Compare sama sebelumnya sebenarnya banyak kan sih, jadi lebih banyak juga. Cuman ada beberapa kesibukan yang masih mengintai ya, tapi tetap kalau dibandingkan dengan sebelumnya sekarang jadi lebih banyak waktu sama keluarga. Ya karena kan ada beberapa organisasi yang kebetulan saya aktif di situ, termasuk satu internasional organisasi permukiman yang kantor pusatnya ada di Kuala Lumpur. Jadi udah mulai juga mengisi waktu ke sana dan ya karena kita di politik ya tetap banyak sekali bagaimana kita tahu Bu Kofifa juga sudah berikhtiar dan kami menyatakan tentunya siap untuk mendampingi Bu Kofifa. Jadi tetap kita kayak semalam kami bersama-sama menghadiri silaturahmi dengan dunia usaha. Nah ini anak-anak pernah ada yang protes nggak sih Mas Emil terkait kesibukan orang tuanya Pada pernah protes nggak kakak sama Mas Kenan? Yang paling sering angkat tangan, siapa nih yang paling sering protes? Keisha. Wah, semuanya berarti. Kenapa nih? Protesnya kebanyakan gara-gara apa nih? Bukan loh, tentang apa loh? Kalau ini kakak nih, kenapa? Pulangnya pulangnya lama. gitu. Ini sama kayak lainnya orang tua lainnya nggak sih Mas Emil, kalau misalnya pulang lama anak-anak udah sibuk nelponin, nge-WA gitu nggak? Di antara tiga ini? Maknya itu Ini biasanya. udah Oh, agak emaknya. kebal. Udah kebal gitu ya, jadi udah biasa ya. Kalau yang ini, yang kedua, Kalau cowok mungkin lebih cuek ya, kalau yang anak cowok cuman kadang-kadang tuh nanya juga sih, mama papa kok nggak pulang-pulang sih mah dulu deh. Ya emang gitu kerjaannya aku Pola bilang. kerja kita ada dua, either kita nggak pulang atau kita ada di rumah tapi tidak ada. Maksudnya apa? Kita di ruang tamu, nerima tamu terus. Iya. Nah, ruang tamu biasanya terpisah dari rumah ini kan, gitu. Jadi ya disitulah kemudian buat anak-anak itu sama aja dianggap dianggap lagi kerja gitu. gitu ya. Jadi kalau kita di luar, nelpon ke anak-anak ngapain gitu, terus cerita, kak aku tadi habis gini, maksudnya mau bangun rasa nyaman anak-anak ke orang tua. Harapannya anak-anak jadi lebih nyaman cerita tentang segala macam. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama mereka, kita bisa tahu gitu dan kita bisa jadikan diskusi. Karena kalau pola parenting apalagi zaman sekarang tuh memang kita kan juga bersaingnya tuh bukan hanya sama pergaulan tapi juga sama gadget ya. Jadi kita nggak bisa ada sama anak 24 jam. Jadi kepercayaan anak terhadap kita tuh aku rasa sih penting sih buat keterbukaan itu. Oke, kalau Mas Emil ada tips khusus nggak sih untuk, ini kan ini masih dipegangin gadget nggak sih Mas? Anak-anak. Sebenarnya dibatasi. Dibatasin tapi ya? tidak dilarang 100%. Nah cuman sekali lagi tadi juga bahwa kadang-kadang ibunya mereka ini suka ke sekolah secara tidak terschedule, dari situ mereka bisa tahu keseharian di sekolah juga kayak apa gitu. Dan kalau ada hal-hal yang ini kita komunikasi dengan gurunya, misalnya ternyata masalah prestasi di sekolah misalnya gitu ya, kita juga observasi di rumah gitu. Biasanya dia lebih nervous karena hari-hari tertentu, itu
bersamaan dengan pelajaran apa gitu. Nah itu ibunya peka juga tuh terhadap pola-pola itu, dan itu agak menolak. Jadi pendekatannya harus di custom sesuai dengan masuknya buat mereka. Mulai dikenalkan dengan puasa, Iya, kakak gimana caranya nih? dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu sebetulnya, cuman yang 2 tahun lalu masih kelihatan nggak kuat gitu. Jadi puasa beduk ya jam 12 udah buka gitu. Tapi tahun lalu kakak dan Kenan juga udah coba full, kakak juga lebih banyak coba full. Nah tahun ini jauh lebih konsisten. Oke, nah Mbak Rumi, kalau sosok Mas Emil ini menurut Anda sosok yang family man nggak sih? Iya bisa tergolong family man. Gimana Mas, ngerasa nggak? Oke. Oke. Family man tapi at the same time workaholic juga. Jadi dedication to the job is very high juga. Ya ini jadi tinggal sedikit aja sih. Cuman Waduh, ini apa nih hari ini? Apa nih? Ini es biasa aja sih. Jadi ini aku kasih selasi, terus ada kelapanya sama sedikit sirup. Sabar ya, Le. Udah jam-jam ini ya? Udah jam-jam pusing. Jam-jam nggak fokus begitu. Nah, ini kalau Mas Emil ada menu favorit nggak kalau waktu buka puasa? Nggak ada sih ya, karena selalu ada hal baru yang menarik ya dengan variasi takjilnya ini gitu. Jadi ya. Oke, kalau makanan mungkin masa kecil yang menjadi salah satu favorit. Ada makanan yang memang kayaknya lucunya ya, kalau nggak bulan puasa kita kita nggak nyari gitu ya, kayak kolak, terus ya es belewah gitu-gitu. Kalau kelapa masih sering ya sebenarnya. Kelapa tuh kayak kita sering gitu nyari minum es dawet lah gitu kita bilangnya. Tapi ada beberapa yang memang cenderung lebih muncul di bulan Ramadan ya. Oke, ini kita nyiapin buat nanti rencananya dibawa ke Kita buka puasa bersama bareng di panti asuhan. Ya di daerah Simo, Surabaya, bareng sama Majelis Taklim Perempuan IPHI. Kebetulan ini pembinanya. Saya kebetulan di Ketua IPHI Jawa Timur. Oke, nanti kita akan membagikan di sana. Boleh ikut dong ya? tim Boleh saya dong, ya? ayo ikut ya. Oke ya. Kalau Nanti gitu aku juga rencana gini deh. Kan kita di sana buka puasa sebentar bareng anak-anak. Nah kalau masih lapar, biasanya kan kalau puasa tuh makin malam makin lapar. Ada ronde Waduh, keduanya. oke, Nanti aku ajak ke salah satu restoran yang memang otentik Surabaya. Oke deh, boleh ya. Kita ngikut terus Terkenal ya. sama sambelnya. Oke, kalau tadi kita sudah dikasih kesempatan untuk melihat persiapan ngabuburit bersama keluarga Mas Emil dan juga Mbak Arumi, sekarang kami juga mendapat kesempatan ini untuk menghadiri salah satu kegiatan sosial yang juga dihadiri oleh Emil Dadak dan juga Arumi Basin, tepatnya di Panti Asuhan Bina Insan Takwa. Saat ini acara masih berlangsung, saya juga ingin tahu kira-kira acara apa aja yang ada sore hari ini. Mbak Rumi, tadi kan kita sempat sedikit ngikutin tadi acara Baksos ya. Boleh diceritain nggak tadi gimana perjalanannya, terus ngapain aja sih di sana sebenarnya? Ya itu salah satu organisasi yang mana saya sama Arumi masih aktif, yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nah ini memang ada salah satu pilar organisasi itu namanya Majelis Taklim Perempuan yang cukup aktif ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini momen hari lahir IPHI, jadi sudah usia 34 tahun organisasinya. Ya, berdiri sejak tahun 1990 ya. Gitu. Jadi diperingati dengan cara yang sederhana, yaitu dengan berkunjung ke salah satu panti yang kebetulan dimiliki dan dikelola oleh salah satu anggota dari IPHI Jawa Timur. Kemudian tampaknya Mas Emil juga Mbak Rumi cukup dekat ya dengan masyarakat begitu. Tadi begitu datang banyak yang ngajak foto tentunya ya begitu. Nah kalau dari 5 tahun pengalaman Anda sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur begitu ya, apa yang paling melekat soal masa kepemimpinan? Masyarakatnya kan. Ya, Masyarakatnya betul. Oke. Karena Jawa Timur ini kan beragam ya. Ada wilayah perkotaan, ada wilayah pedesaan, ada yang bekerja di pertanian, ada yang bekerja di pabrik. Tetapi
ada satu hal yang sama gitu, masyarakatnya itu punya jiwa kekeluargaan yang tinggi dan ramah. Jadi ya kita bersyukur gitu bisa menjadi bagian dari masyarakat di Jawa Timur yang punya kepedulian sosial yang tinggi, punya jiwa gotong royong dan kekeluargaan yang juga tinggi. Kalau menurut Anda saat ini masalah apa sih yang paling penting menjadi prioritas di Jawa Timur yang harus nggak cuma stakeholdernya aja nih yang melek, tapi juga seluruh masyarakatnya? Yang pertama, Jawa Timur adalah provinsi yang kalau orang bilang salah satu provinsi yang paling maju. Ada Surabaya, ada Malang, kota kampus, dan masih banyak juga daerah-daerah lain di Jawa Timur yang berkembang gitu, yang bagus. Cuman kita tidak memungkiri masih ada wilayah-wilayah Jawa Timur yang punya masalah-masalah dasar, baik itu angka putus sekolah, baik itu pernikahan dini, baik itu kemudian juga kesadaran kesehatannya yang mungkin masih kurang, infrastruktur dasarnya seperti mungkin sanitasinya. Ya, ini satu masalah yang tentunya harus jadi prioritas. Tapi di sisi yang lain kita juga berhadapan dengan realita bahwa Jawa Timur ini, ya makasih, nah ini makan beratan ya. Realita Jawa Timur sebagai daerah yang diharapkan bisa menjadi lokomotif, bisa menjadi engine untuk menggerakkan perekonomian di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa bicara bahwa ternyata, terima kasih Mas, bahwa yang diterima paling banyak di perguruan tinggi negeri misalnya itu data menunjukkan Jawa Timur. Lomba sains pelajar Jawa Timur. Jadi kita punya dua aksis. Nah, menjadi pemimpin Jawa Timur harus bisa membalance dua-duanya. Kalau kita kemudian harus berinvestasi waktu untuk bahas masalah misalnya pengembangan kawasan ekonomi khusus digital, pengembangan kapabilitas generasi muda untuk bisa menjemput era ekonomi digital, era gig ekonomi, orang menyebutnya era ekonomi yang berbasis freelance. Dan di sisi lain, kita juga harus tetap mengatasi masalah dasar, pasti. Seperti bagaimana petani kita kadang masih kesulitan mengakses pupuk, itu harus kita jawab. Bagaimana ada rumah-rumah yang harus didorong kesadarannya untuk mau memiliki sanitasi, apa dorongan yang harus kita lakukan supaya mereka bisa memiliki fasilitas tersebut. Jadi dua hal ini harus bisa berjalan simultan, harus bisa mengelola dengan baik. Kalau ada yang bilang, ngapain pemimpin Jawa Timur ngurusin urusan yang terlalu elitis? Ini bukan elitis, ini bagian dari lokomotif ekonomi Indonesia. Tapi juga kita tidak boleh lupa ada masalah-masalah dasar yang harus kita jawab. Mendampingi itu kan, mendampingi seorang tokoh publik tentu tidak mudah ya Pak, sebagai istri. Ada tantangan dan pengalaman, mungkin ada pengalaman menarik yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Apa ya, semuanya menarik sih menurut saya karena perjalanan mendampingi Mas Emil kalau menurut saya kan ini dunia baru bagi saya dan mungkin juga buat Mas Emil karena background kita, saya sendiri bukan dari politisi ataupun birokrat gitu. Jadi ketika masuk ke dunia ini, ke dunia birokrasi, ya baru pertama inilah jadi pengalaman semua, sehingga hampir semuanya tuh pengalamannya menarik gitu. Jadi dulunya nggak pernah tahu angka stunting itu berapa, kemudian faktor-faktor stunting itu apa saja, dan masalah-masalah yang ditemukan di masyarakat jadi beragam banget kan gitu. Kita juga ikutan ngurusin dari mulai masalah sanitasi sampai gizi, imunisasi, dan kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri, bagaimana UMKM-nya juga. Jadi buat saya itu semua perjalanan yang sangat menarik, kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Jadi dan usia saya lumayan cukup muda gitu ketika mengawali jadi tim gerak PKK, dan masyarakat ini juga usianya beragam. Jadi terutama untuk yang sepuh-sepuh tuh mau gitu loh, kemudian Bu ayo kita sama-sama ya gitu. Nah itu mereka mau menerima dengan tangan terbuka, itu buat saya itu sangat luar biasa. Tertarik masuk ke politik nggak Mbak Arumi? Sejauh ini masih mendampingi dulu. Masih mendampingi. Kalau Mas Emil mengizinkan nggak kalau misalnya Mbak Arumi terjun dalam politik sekalian? Ya sebenarnya gini lah, saya punya prinsip harusnya Mbak Arumi punya kebebasan untuk mengeksplor apa yang menjadi passionnya gitu. Jadi ya kalau memang sudah ada panggilan ya saya kan nggak bisa melarang. Cuman tentu ya mungkin yang jadi pertimbangan buat Mbak Arumi adalah bagaimana kalau dua-duanya orang tuanya di politik, kita membagi waktu untuk anak-anak dan lain-lain misalnya. Sebenarnya bisa juga gitu. Jadi itu. Cuman hari ini saya bersyukur bahwa Mbak Arumi masih ingin fokus untuk memberikan dukungan kepada saya mendampingi. Kalau ke depannya Mas Emil nih, apakah masih akan maju
dalam politik Jatim yang mungkin sebentar lagi. Ibu Kofifa, gubernur yang saya dampingi selama 5 tahun memimpin Jawa Timur, menyampaikan baik pada saya maupun kepada para petinggi partai politik yang sudah mengusung beliau dan juga pada masyarakat bahwa beliau berkenan untuk mengajak saya untuk bersama beliau lagi. Senang banget tadi makasih banget udah diajak buka bersama. Hari ini memang nggak di rumah karena memang tadi ada Kebetulan ada agenda di luar, terus sama teman-teman tim, yuk kita kulineran. Nah, kebetulan ada bahagia sekalian, semua teman-teman kita ajak. Oke, nah ini ngomong-ngomong bulan Ramadan dekat Lebaran, biasanya kalau mudik kemana nih Mas? Nah itu ya benar. Saya dibesarkan dari kecil gitu ya. Konsep mudik itu ke Trenggalek. Oke. Karena di sana seluruh desa ya paman, tante saya semua itu kita semua kumpul di Trenggalek untuk menengok Eyang. Dan namun semenjak Eyang meninggal dunia tahun 2017, memang akhirnya titik jadi, dan apalagi putra putrinya dari almarhumah itu udah punya cucu sendiri. Oke. Jadi mereka jadi yang dilebaranin lah istilahnya gitu ya. Nah karena itu akhirnya ya jadi tersebar, jadi nggak terkumpul lagi. Juga udah bergeser gitu waktu masih belum punya cucu ya, masing-masing dari Pak D saya, dari paman saya atau tante saya. Jadi itu mungkin hari pertama itu semua udah ada di Trenggalek rata-rata gitu. Oke, karena tadi sudah sempat spill dikit masalah Jawa Timur, boleh nggak sedikit nih saya berbicara tentang politik? Oh, kedepannya Mas Emil nih, apakah masih akan maju dalam politik Jatim yang mungkin sebentar lagi? Ya, pertama saya mendapat suatu kehormatan dan kebahagiaan bahwa Ibu Kofifa, gubernur yang saya dampingi selama 5 tahun memimpin Jawa Timur, menyampaikan baik pada saya maupun kepada para petinggi partai politik yang sudah mengusung beliau dan juga pada masyarakat bahwa beliau berkenan untuk mengajak saya untuk bersama beliau lagi. Nah tentunya ini mutualisme ya, dalam arti kami juga merasakan kenyamanan yang sama untuk menjadi wakil dari Bu Kofifa. Banyak sekali cita-cita besar Jawa Timur yang kami yakini dalam 5 tahun mendatang bisa kita akselerasi dan bisa kita mantapkan. Benih-benih dari kemajuan itu sudah mulai kelihatan, bukan karena mengatakan bahwa pemerintahnya hebat, tapi masyarakatnya yang justru bisa menyambut peluang ini dengan luar biasa gitu. Oke. Ada tawaran politik lain nggak selain itu? Saya tidak bisa menjawab iya atau tidak, karena mungkin itu bukan sesuatu yang bisa saya buka kepada publik saat ini. Dan kita tahu seberapa dinamisnya politik. Jadi saya tidak bisa jawab iya, saya bisa jawab tidak gitu sama-sama. Namun demikian para tokoh-tokoh bangsa yang kami jalin komunikasinya bersama dengan Bu Kofifa itu semua saling bicara lah mengenai apa yang terbaik, dan sepertinya kami diperkenankan untuk fokus pada saat ini melanjutkan dulu ikhtiar bersama dengan Bu Kofifa kepada segenap elemen masyarakat yang ada di Jawa Timur. Oke, kemarin juga Mas Emil ini juga tempat terlibat dalam tim dalam Pilpres kemarin ya, kemudian banyak netizen ini yang titip pertanyaan, kok bisa sih Mas akhirnya menjadi juru bicara salah satu paslon? Sebut aja Mas Gibran. Juru bicara bukan paslon, malah Mas Gibran. Mas Gibran, oke. Benar-benar ya mungkin saya sudah kenal dengan Mas Gibran untuk periode waktu yang cukup lama gitu ya. Sejak beliau jadi wali kota terutama. Jadi dari komunikasi itu mungkin, apalagi kebetulan Partai Demokrat juga menjadi pengusung. Tapi saya juga dari awal merasa Mas Gibran ini orangnya bikin penasaran secara positif ya. Artinya selalu ada hal-hal yang out of the box yang muncul dari seorang Gibran Rakabuming Raka, yang menurut saya inilah yang mencerminkan tantangan masa depan bangsa kita. Bagaimana kita bisa membaca peluang-peluang yang mungkin nggak terlihat. Nah, Mas Gibran bisa melihat peluang itu dengan luar biasa. Sisi ekonomi kreatif, sisi ekonomi digital itu sepertinya menjadi suatu passion dan bakat yang dimiliki.
Jadi begitu saya dan jubirnya berdua ini. Berdua, betul. Sebenarnya dengan Mbak Rumi gitu. Jadi karena dia juga jadi jubir sepaket lah gitu. Kita ya dengan senang hati kita menerima tawaran untuk mendampingi Mas Gibran dan Mbak Selvi. Kalau Mbak Rumi sendiri gimana nih kemarin kok akhirnya bisa sampai oke nih deal nih dengan Mas Gibran dan Mbak Selvi menjadi juru bicara? Actually kalau buat aku tuh jadi an honor ya, jadi maksudnya sebuah kehormatan juga gitu. Dan suasananya pada saat mendampingi itu tuh sama sekali nggak pernah ada suasana yang kita tadinya pertama kali ekspektasi, wah ini punya tanggung jawab yang besar, kita berarti harus ada target-target tertentu, harus achieve ekspektasi seperti ini, tapi enggak loh. Pada saat kita mendampingi, kita betul-betul secara kekeluargaan dan mereka betul-betul terbuka, nggak ada yang disetting. Jadi sebagai jubir pun kita punya kebebasan dan keleluasaan untuk bisa merepresentasikan mereka apa adanya gitu, Cak. Kalau Pak Semil sendiri melihat pemilu saat ini, bagaimana? Apakah lebih dinamis atau gimana untuk yang Setiap tahun pemilu pasti dinamis. Dinamis pasti ada apa? Oke, kemudian Mas ini kan melihat bahwa pemilu pencoblosan sudah selesai, sekarang sudah hampir berjalan, hampir final ya begitu. Kita boleh minta tanggapan Mas Emil supaya masyarakat untuk kembali bersatu lagi, ini gimana untuk statementnya, silakan. Ya kita mungkin tanpa kita rancang. Ini juga momen bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, kita semua konsentrasi ibadah. Kita tidak ingin kemudian menihilkan hak-hak setiap warga negara, setiap institusi atau lembaga politik untuk kemudian mereka menggunakan jalur-jalur yang masih bisa digunakan. Tetapi bahwa proses yang berlangsung secara sangat terbuka di KPU, apa kemarin kan si rekap itu kan ternyata ketahuan. Saya kan juga ikut ngawal penghitungan untuk pileg dan lain. Kan OCR scanner itu memang bacanya kadang-kadang salah. Jadi akhirnya ada tuh caleg yang mungkin suaranya sangat sedikit tapi jadi kelihatan banyak karena salah deteksi. Akhirnya kan, tetapi itu kemudian tidak dijadikan rujukan. Rujukan utama adalah rekapitulasi berjenjang dari mulai tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke tingkat provinsi, sampai kemudian di tingkat nasional. Jadi tetap silahkan semua pihak yang ingin menggunakan haknya. Kita tidak boleh juga menjelek-jelekan atau mengejek atau mencibir mereka yang ingin menggunakan haknya untuk misalnya menggunakan jalur-jalur perselisihan. Silahkan. Bahkan saya di Partai Demokrat juga ada yang menggunakan jalur itu, merasa itu silahkan gitu. Tapi di sisi lain mari kita juga menghargai kerja keras dari seluruh penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP dan semua elemen masyarakat maupun aparat yang sudah bekerja keras. Dan yang penting Jayo, ya kita guyup rukun lagi sebagai bangsa Indonesia dan mari kita percayakan kepada lembaga-lembaga yang ada untuk berproses. Insya Allah di era informasi seperti ini banyak sekali mekanisme untuk mendapatkan transparansi. Oke, ayo kita guyup rungkut lagi, damai lagi, nggak usah ada gontok-gontokan, nggak usah lagi ada perselisihan begitu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Baik, khususnya di momen Ramadan seperti ini ya. Iya. Baik, Mas Emil, Mbak Arumi, terima kasih Terima banyak. kasih sudah mampir ke- Sudah bisa mengikuti seharian kegiatannya luar biasa sekali ya. Ternyata di sini mulai dari rumah, kemudian bakti sosial hingga akhirnya ada di tempat untuk bukber bareng. Terima kasih Mas Terima kasih Emil, banyak. Mbak Arumi, terima kasih banyak.